Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Karena ini adalah hari pertama kita belajar kembali setelah libur panjang. Hari ini pelajaran kita adalah tematik. Untuk tematiknya adalah tematik bahasa Indonesia, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengapa kita perlu mempelajari gagasan pokok? Karena gagasan pokok ini akan selalu muncul ketika kalian di SD, kelas 4, 5, 6, kemudian SMP, SMA, ketika kalian tes kuliah ataupun tes masuk kerja. Pertanyaan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung akan selalu muncul. Manfaatnya adalah untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai isi dari teks bacaan. Lalu, apa yang dinamakan dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau dasar dari sebuah paragraf. Jadi inti bacaan dari sebuah paragraf. Ada banyak kata lain dari gagasan pokok. Jadi ada ide pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, pikiran utama, gagasan utama. Jadi ketika kalian menemukan soal yang namanya seperti ini, itu semua artinya sama, yaitu mencari ide utama atau dasar dari sebuah paragraf. Kemudian, di manakah letak dari gagasan pokok? Gagasan pokok berada di kalimat utama sebuah paragraf. Nah, kita lihat letak kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf nanti ada 3, ada di awal, di akhir, atau campuran. Ketika kalimat utama berada di awal, berarti paragraf itu termasuk paragraf deduktif. Sedangkan di akhir adalah induktif atau campuran, berarti kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Kalian lihat ciri dari akhir. Ketika dia termasuk paragraf induktif, selalu ada kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, atau yang lainnya yang menunjukkan sebuah kesimpulan. Kalau paragraf termasuk deduktif, depan ya, untuk menghafalkannya deduktif depan. Jadi kalimat utama berada di depan. Kita lihat contoh berikut ini. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Adat istiadat berkaitan dengan budaya setempat. Adat istiadat masyarakat biasanya berkaitan dengan keadaan alam. Menurut kalian ini termasuk kalimat utama, letak kalimat utamanya di mana? Di awal atau di akhir? Benar sekali. Kalian lihat di situ tidak ada kata kesimpulan. Jadi oleh sebab itu, dengan demikian, dan inti dari paragraf itu ada di kalimat utama di awal ya. Adat istiadat adalah, berarti dia termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal. Kemudian paragraf ini, paragraf yang kedua, menurut kalian letak kalimatnya di mana? Benar sekali, kalimat utamanya ada di akhir ini. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan. Untuk itu adalah sebuah kata kesimpulan. Dia paragrafnya ada di akhir. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Sekarang kamu buka buku tema halaman 4 tentang keberagaman budaya. Pada paragraf yang kedua tentang rumah adat, yang pertama kamu tentukan dulu di mana letak kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di awal paragraf kalimat yang awal, yaitu bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Selebihnya adalah kalimat penjelas. Setelah kalian ketemu kalimat utamanya menggunakan cara yang pertama, itu artinya ide pokok sama dengan kalimat utamanya. Kamu lihat kalimat utama, kemudian ide pokoknya sama. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Kamu bisa mengambil cara ini ketika kalimat utamanya pendek. Bagaimana jika kalimat utamanya panjang? Apakah kamu akan menulis semua kalimat utamanya?
Cara kedua, ide pokok bisa mengurangi kata dalam kalimat utama apabila kalimat utamanya terlalu panjang. Misalkan dengan paragraf yang sama ya, bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, ide pokoknya adalah rumah adat mencerminkan identitas suku bangsa. Teacher hilangi bentuknya ya. Rumah adat mencerminkan identitas suku bangsa. Jadi kata bentuk suatu sama tertentu itu dihilangkan. Cara yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama dengan menggunakan sinonim, kata sinonim atau persamaan katanya. Jadi ide pokoknya, rumah adat adalah identitas suku bangsa. Itu juga bisa. Selanjutnya tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung letaknya ada di kalimat penjelas ya. Berarti selain kalimat utama itu termasuk kalimat penjelas. Karena coba diingat-ingat lagi, karena dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya boleh satu, boleh lebih. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Gagasan pokok bisa berdiri sendiri, tapi gagasan pendukung hanya bisa mendukung saja. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kalimat utamanya dihilangkan, arti dari sebuah paragraf itu juga akan hilang. Nih, kata lain dari gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau ide penjelas. Sekarang kalian lihat paragraf yang sama seperti tadi, berarti yang termasuk gagasan penjelasnya yang mana? Selain kalimat pertama, itu adalah gagasan pendukung. Misalnya rumah adat Jawa bernama Joglo, rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang, rumah adat Batak disebut Jabu, rumah adat Toraja disebut Tongkonan, rumah adat Mentawai disebut Uma, dan rumah adat Dayak disebut Betang. Itu adalah kalimat penjelasnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Coba kita simpulkan lagi ya pelajaran hari ini. Yang dimaksud gagasan pokok tadi apa? Ide utama atau inti bacaan dari sebuah paragraf. Letaknya ada di kalimat utama. Apabila kalimat utama ada di awal paragraf, namanya paragraf deduktif, di depan. Kemudian kalau ada di akhir paragraf, namanya induktif. Ciri-cirinya ada kata kesimpulan. Jadi dengan demikian, oleh karena itu, maka dari itu. Atau yang ketiga, ada paragraf campuran di awal atau di akhir. Untuk jenjang SD, paragraf yang kita pelajari adalah di awal dan di akhir. Kemudian cara-cara untuk menemukan gagasan pokok tadi ada 3. Mengambil langsung dari kalimat utama, atau mengurangi kata, atau juga bisa menyimpulkan kalimat utama. Dan yang terakhir ada gagasan pendukung, yaitu untuk mendukung dari gagasan pokok. Sudah paham ya? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.